Mbak Dewi dan Bu Arum yang sedang di kamar ini kemudian berusaha untuk keluar dan mengecek siapa itu yang ada di tangga. Dan tiba-tiba mereka berdua ini melihat ada sosok anak kecil perempuan sedang berada di tengah tangga itu. Dan mereka terus memandang ke arah Mbak Dewi dan Bu Arum ini. Tempatnya itu seram, Mas. Benar, walaupun rumahnya itu bersih, besar juga. Yang terakhir yang membuat aku benar-benar takut itu ketika sekitar jam 11 malam. Waktu itu terdengar suara langkah kaki di tangga. Nah, karena waktu itu aku penasaran, jadi aku keluar kamar dan menuju ke tangga itu. Dan apa yang terjadi? Di sana aku melihat gadis kecil itu memandang ke arahku. Begitu cerita Mbak Dewi. Sebuah cerita seram yang dialaminya pada tahun 2008 yang lalu. Mbak Dewi sekarang sudah berumah tangga. Dia menceritakan pengalaman ketika dia masih bekerja sebagai seorang babysitter di sebuah rumah, dan dia waktu itu ikut dengan majikan satu orang keluarga. Nah, majikan perempuannya ini bernama Bu Arum, sedangkan yang laki-laki bernama Pak Hadi. Mereka pasangan masih muda. Mereka ini mempunyai seorang anak yang waktu itu masih belum genap 1 tahun. Namanya Nesti Aprilia, sebuah nama yang bagus. Nah, sebelumnya Mbak Dewi ini diambil dari sebuah agensi penyalur tenaga kerja khusus bagian baby sister. Setelah Mbak Dewi ini menempuh pendidikan di tempat itu, pembelajaran untuk sistem kerjanya sekitar 6 bulan. Pada suatu hari ada seorang pasangan muda mencari seorang babysitter dan tertarik kepada Mbak Dewi ini. Selama 3 bulan awal dia ini bekerja ikut dengan Bu Arum, tapi waktu itu masih tinggal di rumah mertuanya, yaitu orang tuanya Pak Hadi. Setelah itu 3 bulan berikutnya, Pak Hadi ini merupakan seorang kontraktor. Jadi waktu itu beliau membeli sebuah rumah melalui agen properti. Nah, rumahnya ini bukan berada di sebuah perumahan, tetapi sebuah tempat di perkampungan di pinggiran kota. Sebenarnya tempatnya ramai. Di situ tergolong komplek yang rumahnya cukup bagus-bagus. Tanpa mengetahui asal muasal rumah ini, Pak Hadi menyetujuinya karena merupakan rekomendasi dari salah seorang sahabatnya. Dengan rumah 2 lantai, walaupun tak begitu besar, dengan harga yang menurut dia ini cukup murah. Akhirnya Bu Arum dan Pak Hadi ini pindah ke rumah itu dengan membawa Mbak Dewi karena untuk menjaga Nesti. Bu Arum ini sangat baik orangnya, bahkan menganggap Mbak Dewi ini seperti adiknya sendiri. Jadi pekerjaan di situ selalu dikerjakan dengan ikhlas, walaupun awalnya dia hanya dipekerjakan untuk menjaga anak bayinya ini. Tapi Bu Arum tidak mengambil asisten rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi di situ Bu Arum ini beliau juga bertugas untuk memasak, sedangkan Mbak Dewi ini juga membantu untuk membersihkan rumah. Seperti di satu rumah dikerjakan bersama-sama. Pak Hadi ini sering mendapatkan job di luar kota, bahkan tak jarang juga sampai di luar pulau. Beliau merupakan seorang usahawan yang sukses walaupun usianya masih muda, dengan dari background keluarganya memang dari orang kaya.
Jarang beliau ini pulang rumah, kecuali ketika mengambil cuti atau libur panjang. Di situ, di rumah itu jadi tinggal 3 orang di rumah baru, sebuah tempat yang cukup nyaman karena tak terlalu berisik, cukup jauh dari jalan raya. Yang cukup aneh adalah beberapa rumah di samping komplek perumahan itu kosong, tapi di sampingnya, di depannya ini masih ada penghuninya. Hanya tegur sapa, tak terlalu akrab karena Bu Arum ini sedikit introvert atau orang yang jarang bergaul, walaupun sebenarnya sifatnya sangat ramah. Rumah 2 lantai itu ternyata sudah hampir 2 tahun tak berpenghuni. Pemilik sebelumnya sudah pindah keluar pulau. Entah karena apa, rumah itu jadinya dijual. Setelah semuanya dibersihkan, semuanya tampak rapi. Tak ada kecurigaan di tempat itu. Di depannya sudah ada jalan cor yang cukup lebar, sedangkan belakangnya masih merupakan kebun dengan beberapa pohon yang cukup besar di tempat itu. Ketika siang hari sangat nyaman karena terdengar suara burung berkicau di belakangnya. Tapi beda dengan malam hari. Entah kenapa menurut Mbak Dewi, di bagian belakang rumah itu terasa agak aneh. Tapi Mbak Dewi tidak memperdulikannya karena tugasnya hanya berada di dalam rumah. Beberapa hari di tempat itu semuanya tampak lancar. Penyesuaian dengan cuaca dan tempat baru, semua berjalan lancar. Apalagi Bu Arum ini sangat baik sekali. Ketika semuanya pekerjaan sudah selesai, Mbak Dewi bisa beristirahat walaupun itu siang hari. Baru seminggu tinggal di tempat itu. Ketika waktu itu jam 7 malam, Mbak Dewi ini membikinkan susu untuk Nesti. Dia berjalan ke dapur yang berada di lantai bawah, sedangkan kamar Bu Arum ini berada di lantai 2. Ketika berada di dapur sedang memasak air panas untuk membuat susu, dari pintu belakang ini terdengar suara ketukan. Nah, waktu itu Mbak Dewi ini heran, siapa itu yang mengetuk? Jangan-jangan maling. Kan ini malam hari, apalagi di belakang rumah ini sudah tidak ada rumah lagi. Kemudian buru-buru Mbak Dewi ini naik ke atas untuk lapor kepada Bu Arum. Waktu itu Bu Arum langsung telepon ke Pak RT setempat. Tak lama kemudian Pak RT ini bilang, "Tenang saja Bu, saya akan datang ke sana." Kemudian 2 orang datang, Pak RT dan seorang bapak-bapak yang cukup tua. Dia mengecek ke sekeliling rumah tanpa menemukan ada tanda-tanda yang mencurigakan ataupun jejak kaki yang ada di belakang rumah. Kalaupun itu tadi suara orang, pasti jejak kakinya kelihatan. Nah, kemudian Pak RT ini menenangkan Bu Arum kalau daerah sini setiap malam akan selalu ada orang yang berkeliling untuk mengecek situasi. Jadi Bu Arum ini tidak perlu terlalu khawatir, yang penting semua pintu kalau malam ini dikunci. Kalau ada apa-apa bisa telepon saya, begitu kata Pak RT. Kemudian mereka balik. Mbak Dewi pun kembali lagi ke dapur untuk meneruskan beberapa pekerjaannya. Susu sudah dibuatkan untuk Nesti. Dia mau hanya membersihkan beberapa sisa piring yang belum dia cuci. Tapi ketika dia sedang berada di dapur itu, dia merasa ada sekelebatan bayangan seperti tubuh yang sangat kecil berada di belakangnya, dan itu berlari. Ketika Mbak Dewi ini menoleh, sosok itu tidak ada. Tapi ketika Mbak Dewi mencuci piring lagi, sosok itu seperti berlari di belakangnya. Nah, lama-kelamaan Mbak Dewi ini risih. Akhirnya dia bilang ke Bu Arum kalau dia mau tidur di atas saja untuk menemani Nesti.
Bu Arum pun mengizinkannya. Malam itu mereka tidur bertiga di lantai atas karena Pak Hadi waktu itu masih ada tugas di luar kota. Keesokan harinya, di malam hari, entah kenapa Nesti ini tak seperti biasanya. Dia terus menangis. Nah, Bu Arum ini takut kalau anaknya ini sedang sakit. Dia coba mengecek suhu tubuhnya, menggendongnya, atau memberikannya susu. Tapi dia ini terus menangis seperti dia ini sedang ketakutan, walaupun waktu itu dia masih kecil. Bu Arum sebagai orang tuanya mengerti. Nah, kemudian Mbak Dewi berusaha menenangkan anak yang dia jaga ini. Ketika mereka sedang sibuk menenangkan Nesti, terdengar dari lantai bawah ini seperti ada gelas atau piring ataupun kaca yang sedang jatuh. Setelah itu mereka buru-buru turun untuk mengecek sambil menggendong Nesti. Tapi di bawah Nesti ini justru menangis tambah keras. Suasana malam itu seperti menakutkan. Tak lama kemudian terlihat sekelebatan bayangan seperti anak kecil sedang berlari di ruangan itu. Mbak Dewi dan Bu Arum ini melihatnya dengan jelas. Kemudian mereka masuk ke kamar tempat Dewi biasa beristirahat di lantai bawah. Tak beberapa lama kemudian terdengar suara langkah kaki seperti seseorang sedang menurunin tangga. Nah, Mbak Dewi dan Bu Arum yang sedang di kamar ini kemudian berusaha untuk keluar dan mengecek siapa itu yang ada di tangga. Dan tiba-tiba mereka berdua ini melihat ada sosok anak kecil perempuan sedang berada di tengah tangga itu. Dan mereka terus memandang ke arah Mbak Dewi dan Bu Arum ini. Mereka berdua ketakutan, buru-buru langsung masuk lagi ke kamar. Di situ Mbak Dewi langsung dengan cepat mengunci pintu itu, sedangkan Bu Arum ini terus menelpon suaminya Pak Hadi. Sambil menangis dia telepon, sedangkan Pak Hadi ini masih berada di luar kota. Tapi tidak mau tahu waktu itu Bu Arum ini menyuruh suaminya untuk cepat pulang. Pak Hadi yang sedang bekerja di malam itu karena pikirannya tidak enak dan posisinya sedang jauh, dia langsung telepon ke orang tuanya untuk mengunjungi istrinya yang berada di rumahnya itu. Tak lama kemudian bapak dari Pak Hadi atau mertuanya Bu Arum ini datang ke tempat itu. Sempat bertanya dan akhirnya Bu Arum ini menceritakan tentang kejadian itu. Nah, mertuanya ini menenangkan menantunya. Dia bilang kalau ya sudah, nggak apa-apa. Sekarang kamu tidur saja dengan tenang di sini. Biar bapak yang jaga di luar. Nah, mertuanya ini, beliau ini orangnya cukup ngerti. Beliau mungkin karena pernah memiliki pengalaman spiritual, karena pernah belajar di sebuah pondok pesantren yang cukup besar. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Kemudian besok paginya ternyata Pak Hadi ini pulang. Paginya sekitar jam 7 sampai di rumah dan bertanya tentang kejadian yang dialami oleh istrinya. Nah, menurut bapaknya Pak Hadi ini, beliau bernama Pak Hasan. Nah, Pak Hasan ini semalaman beliau tidak tidur. Beliau melakukan doa di tempat itu, sempat berkomunikasi dengan siapa yang mengganggu mereka di rumah itu. Dan menurut Pak Hasan, kalau rumah ini memang ada penunggunya. Dia memang seorang anak kecil. Dia tinggal di belakang rumah itu. Di bawah sebuah pohon, di sana ada kuburan. Nah, karena Pak Hadi ini penasaran dengan apa yang dibilang oleh bapaknya, kemudian beliau mengecek untuk mencari ke belakang rumah itu. Dan ternyata tak jauh dari bangunan itu, hanya berjarak sekitar 20 meter, ada sebuah pohon mahoni
yang tak cukup besar. Nah, di bawahnya memang ada rumput-rumput yang sudah rimbun. Mereka mencoba mencari di tempat itu. Ternyata di sana ada sebuah nisan tanpa nama, sebuah kuburan kecil yang mungkin menurutnya ini adalah makam dari anak kecil. Mereka tidak tahu tentang siapa pemilik dari makam ini karena di nisannya ini tidak ada nama. Sebuah kuburan yang sudah sangat tidak terawat sama sekali. Menurut Pak Hasan, nanti malam dia akan melakukan sesuatu untuk mencari jawaban atau bagaimana supaya dia dan keluarganya yang tinggal di tempat itu tidak mendapatkan gangguan lagi. Akhirnya Pak Hadi memutuskan untuk meminta bantuan Pak RT setempat. Di malam itu setelah habis isya, Pak Hadi, Pak Hasan, dan Pak RT-nya ini ngobrol. Di situ Pak RT bercerita tentang penghuni sebelumnya. Di situ pemilik rumah sebelumnya ini adalah seorang keluarga. Mereka sangat tertutup sekali dan pernah terdengar sebuah kabar kalau istrinya penghuni sebelumnya ini pernah keguguran dan tidak tahu kalau mungkin jabang bayinya itu dikuburkan di belakang itu. Pak Hasan yang mendengar cerita itu membenarkan jika menurut penerawangan beliau kalau sosok anak kecil yang mengganggu keluarga anaknya di rumah itu adalah sosok itu. Dia yang mungkin jabang bayi yang sudah dikubur dan tidak dirawat lagi atau didoakan. Karena menurutnya ketika Pak Hasan ini berkomunikasi dengan anak itu, dia mungkin sekarang sudah berumur 4 atau 5 tahunan. Dia hanya meminta untuk didoakan dan meminta satu setel baju waktu itu untuk dikuburkan di samping makam anak itu. Pak Hasan tidak mau berpikir panjang, jadi dia menuruti permintaan dari mungkin arwah atau sosok pengganggu itu. Jadi dia kemudian meminta anaknya untuk membelikan satu setel baju ukuran anak kecil. Di malam itu mereka bertiga melakukan doa dengan membersihkan makam itu, kemudian sempat menaburkan bunga yang sudah disiapkan, menggali sedikit lubang dan menaruh satu setel baju ukuran anak kecil di samping makam itu. Tanpa bercerita dengan Bu Arum karena Bu Arum ini orangnya sangat penakut, tapi Mbak Dewi waktu itu ikut dalam acara pekuburan atau perawatan kuburan yang sudah lama tidak dirawat ini. Setelah kejadian itu, Pak Hadi meminta kepada tempat kerjanya untuk melakukan cuti dengan menemani istrinya di rumah. Nah, ketika malam sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Suasana menjadi tenang. Bahkan menurut Pak Hasan, dia sudah berterima kasih dan berjanji tidak akan mengganggu lagi. Tapi sesuatu yang aneh menurut Mbak Dewi adalah suatu sore sebelum maghrib, dia mengambil jemuran yang biasa dijemur di belakang rumah. Nah, tempatnya memang langsung berdekatan dengan sebuah kebun kosong yang ada beberapa pohon cukup besar di sana yang ada pekuburannya itu. Nah, sore itu suasana sudah cukup gelap. Ketika Mbak Dewi ini mau masuk dan menutup pintu, dia seperti melihat sosok bayangan anak kecil sedang berada di atas kuburannya itu, memandang Mbak Dewi. Dan ketika pintu mau ditutup, sosok itu hanya tersenyum kepada Mbak Dewi, seolah-olah mengucapkan terima kasih. Tapi setelah itu semuanya berjalan lancar dan tidak pernah ada gangguan lagi. Begitu sedikit cerita dari Mbak Dewi. Dari cerita ini hanya bisa diambil sedikit pesan. Setiap tempat memiliki cerita. Jadi dimanapun kita berada, selalu
berhati-hati dan panjatkan doa. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Tidak perlu takut dengan apapun, asal tidak mengganggu dan saling menghargai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Subscribe ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.